Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, berjuah-juah bagi kita semua. Kita patut bersyukur pada Tuhan, karena oleh anugerah-Nya, Tuhan telah mengantarkan kehidupan kita hingga pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, hidup yang baru. Kita bersukacita menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita memulai sapaan teduh kita pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Tuhan telah izinkan kami untuk boleh menikmati hari yang baru di pagi ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Kejadian 16 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini, janji di tengah keputusasaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan satu ayat yang singkat namun syarat dengan makna, yang muncul di tengah situasi yang sangat kelam dan penuh keputusasaan. Ayat ini adalah secercah cahaya ilahi bagi seorang wanita yang terbuang, terluka, dan merasa sendirian. Beberapa pesan utama dari bacaan kita ialah Allah melihat orang yang diabaikan dunia. Nama Ismael berarti Allah mendengar. Allah tidak terbatas oleh status sosial, etnis, atau kesalahan manusia. Allah tidak hanya melihat, Allah juga bertindak. Malaikat Tuhan mengejar Hagar, menyapa, mendengarkan keluhannya, memberi perintah untuk kebaikannya, dan memberikan janji besar. Janji ini diberikan di tengah kekacauan yang diciptakan oleh ketidakpercayaan Abram dan Sarai. Allah tetap setia pada karakternya yang berjanji dan memelihara. Bahkan ketika manusia gagal, anugerahnya melampaui kesalahan kita. Janji kepada Hagar menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah lebih luas dari yang dibayangkan. Kasih dan janjinya melampaui batas-batas manusia. Allah peduli pada orang luar, orang asing, dan yang tersingkir. Di tengah padang gurun,
keputusasaan hidup Hagar, Allah memberikan sumber air. Dalam Kejadian 16 ayat 13 dan 14, Hagar berkata, "Engkaulah El Roi, Allah yang melihat aku," dan janji masa depan. Allah memberi harapan ketika manusia tidak ada harapan. Saudara-saudara, Allah adalah El Roi, Allah yang melihat dan mendengar dengan penuh belas kasihan, terutama mereka yang terpinggirkan, terluka, dan putus asa. Janjinya tentang masa depan dan pemeliharaannya adalah nyata dan tersedia bagi semua yang datang kepadanya, bahkan di tengah situasi yang paling gelap sekalipun. Jika saat ini saudara merasa diabaikan, dikhianati, terluka dalam hubungan, gagal atau terjebak dalam padang gurun hidup, yakni kesulitan, keuangan, sakit, kesepian, ingatlah Hagar. Allah melihat Anda secara pribadi. Dia mengenal rasa sakit Anda. Tangisan Anda didengarnya. Jangan menyerah pada keputusasaan. Percayalah bahwa Allah yang sama yang menemui Hagar, menemui Anda juga. Berdoalah, serahkan beban Anda kepadanya. Carilah dia di tengah kegelapan Anda. Situasi Hagar adalah akibat kesalahan Abram dan Sarai, dan mungkin juga budaya yang rusak. Hidup kita juga seringkali dipenuhi konsekuensi dosa. Dosa kita sendiri atau dosa orang lain terhadap kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak meninggalkan kita di situasi itu. Dia dapat memberikan janji, arahan, dan harapan hidup di dalam kekacauan yang ada. Mintalah hikmat untuk mengambil langkah berikutnya yang setia, seperti Hagar yang diperintahkan kembali meskipun sulit. Allah dapat menuliskan kisah indah dari lembaran yang kusut. Siapakah Hagar di sekitar kita? Mungkin rekan kerja yang dibuli, tetangga yang kesepian, pengungsi, korban ketidakadilan, mereka yang berbeda secara sosial atau ekonomi. Apakah kita seperti dunia mengabaikan mereka? Ataukah kita belajar dari El Roi untuk melihat mereka dengan belas kasihan? Bagaimana kita dapat menjadi saluran kasih dan pengharapan Allah bagi mereka? Apakah kita sengaja mencari mereka yang terhilang atau terpinggirkan? Ini adalah panggilan gereja. Janji kepada Hagar terlihat mustahil. Dia sendirian di padang gurun. Janji Allah dalam hidup kita seringkali juga tampak jauh dari kenyataan. Ayat ini mengajak kita untuk mempercayai karakter Allah yang setia. Dia yang berjanji kepada Hagar adalah Allah yang sama yang berjanji melalui Yesus Kristus. Peganglah janji-janji firman-Nya, yakni keselamatan, pemeliharaan, kehadiran, rencana, damai sejahtera, dan lain-lain, meski keadaan belum berubah. Iman kita bertumbuh ketika kita percaya kepada Sang Pemberi janji, bukan pada keadaan. Sebagaimana Allah yang mengejar Hagar, Dia juga yang mengejar kita dalam kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Jika Anda belum mengenalnya, ketahuilah bahwa Dia mencari Anda. Jika Anda sudah mengenalnya, sadarilah bahwa Dia terus aktif bekerja dalam hidup Anda, bahkan saat Anda tidak merasakannya. Bersyukurlah dan responlah dengan ketaatan dan iman. Saudara-saudara, Kejadian 16 ayat 10 adalah ayat kunci yang memberi kabar besar. Di mata Allah tidak ada yang tak terlihat. Di telinga Allah tidak ada tangisan yang tak terdengar. Di hati Allah tidak ada orang yang tak berharga. Di tengah padang gurun keputusasaan,
Allah datang dengan janji dan pengharapan. Dia adalah El Roi, Allah yang melihat. Dia melihat Hagar. Dia melihat saudara-saudara. Dia melihat mereka yang dunia lupakan. Mari kita hidup dengan keyakinan ini. Kita diperhatikan Allah. Mari kita juga membuka mata kita untuk melihat sesama kita seperti Allah melihat mereka dan menjadi tangan serta kaki kasih-Nya di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang melihat kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah alpa. Engkau melihat setiap air mata, mengenal setiap luka hati. Terima kasih untuk janji-Mu yang setia, yang menjadi pengharapan kami di tengah keputusasaan. Ampuni kami jika kami pernah mengabaikan atau menyakiti Hagar di sekitar kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat mereka seperti Engkau melihat. Berikan kami keberanian untuk percaya pada janji-Mu saat jalan tampak gelap, dan kekuatan untuk taat pada pimpinan-Mu. Terutama kami bersyukur untuk Yesus Kristus, bukti terbesar kasih-Mu yang mengajar kami yang terhilang. Bapa, berkati pelayan KKR di setiap Runggun dan Bajem dalam memenuhi panggilannya. Tuhan memperlengkapi mereka dengan anugerah-Mu, sehingga mereka semakin kreatif dan inovatif dalam mengajar dan mendidik anak-anak kami KKR dalam pengajarannya ke depannya. Jadikan pengurus KKR dan juga pelayan-pelayan KKR di tingkat klasis, Runggun dan Bajem, supaya tetap semangat memajukan KKR di wilayah pelayanannya masing-masing. Berkati juga kami semua yang akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar. Kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Menjuah-juah, selamat beraktivitas.